Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi dari NPM 210100080. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Makkiyah dan Madaniyah. Pengertian Makkiyah dan Madaniyah. 1. Dari perspektif masa turunnya Al-Quran. Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kendati pun bukan turun di Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun sesudah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kendati pun bukan turun di Madinah. Dari perspektif tempat turun Al-Quran, Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun di Mekah dan sekitarnya, seperti Mina dan Arafah Hudaybiyah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya, seperti Uhud, Quba, dan Hula. 3. Dari perspektif objek atau kitab pembicaraan, Makkiyah adalah ayat-ayat yang menjadi kitab bagi orang-orang Mekah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang menjadi kitab bagi orang-orang Madinah. Manfaat ilmu Makkiyah dan Madaniyah. A. Untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran, sebab pengetahuan mengenai tempat turun ayat dapat membantu memahami ayat tersebut dan menafsirkannya dengan tafsiran yang benar, sekalipun yang menjadi pegangan adalah pengertian umum lafaz, bukan sebab yang khusus. B. Meresapi gaya bahasa Al-Quran dan manfaatnya dalam metode dakwah menuju jalan Allah, sebab setiap situasi mempunyai bahasanya tersendiri. Ciri khas bahasa Makkiyah dan Madaniyah dalam Al-Quran juga memberikan kepada orang yang mempelajarinya sebagai sebuah metode dalam dakwah ke jalan Allah, agar dapat menyesuaikan dengan psikologi lawan bicara, menguasai pikiran dan perasaannya, serta memberi solusi terhadap apa yang ada dalam dirinya dengan penuh bijaksana. Cara mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Untuk mengetahui dan menentukan Makkiyah dan Madaniyah, para ulama bersandar kepada Sima'i Naqli dan Qiyasi Ijtihadi. Sima'i Naqli yaitu didasarkan pada riwayat yang sahih dari para sahabat yang hidup pada saat dan menyaksikan turunnya wahyu, atau dari para tabi'in yang menerima dan mendengar dari para sahabat bagaimana dan peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu ini. Sebagian besar penentuan Makkiyah dan Madaniyah itu didasarkan pada cara ini. Sedangkan Qiyasi Ijtihadi adalah didasarkan pada ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Apabila surat Makkiyah terdapat suatu ayat yang mengandung sifat madani atau mengandung peristiwa madani, maka dikatakan bahwa ayat tersebut madani. Apabila surat dalam Madaniyah terdapat suatu ayat yang mengandung sifat maki atau mengandung peristiwa maki, maka ayat tadi dikatakan sebagai ayat madani. Karakteristik Makkiyah dan Madaniyah. 1. Surat Makkiyah dan ayat umumnya pendek, dan surat Madaniyah dan ayat umumnya panjang. 2. Surat Mekkah, surat yang umumnya dimulai dengan Ya ayyuhanna dan puisi, dan surat Madani adalah Ya ayyuharradzina amanu, atau kamu yang percaya. 3. Sajak dan surat Mekkah umumnya berbicara tentang mata pelajaran monoteistik dan puisi, dan surat Madani umumnya berbicara tentang masyarakat. 4. Masing-masing surah di mana Makkiyah dimulai dengan karakter muqatta'ah, kecuali untuk karakter Al-Baqarah dan surat Ar-Ra'd, sedang diperdebatkan oleh para ulama. Relevansi surat Makkiyah dan Madaniyah dengan dakwah. Islam adalah agama dakwah. Tidak ada utusan yang diutus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dari bumi ini kecuali Dia bertanggung jawab atas untuk menyampaikan ajarannya. Cara terbaik untuk meniru dakwah adalah metode dakwah yang dilaksanakan pada tahun oleh Rasulullah SAW. Memang metode dakwah Nabi SAW yang membimbing dai untuk maksud dan tujuannya. Oleh karena itu, maka peran dakwah adalah bahwa muslim bertanggung jawab atas dan harus dilaksanakan. Hanya metode dan modus operandi harus dipahami dengan benar-benar,
Dakwah Islamiyah mengirim bunga madu atau empadai, bukan empat sebaliknya dalam kasus. Lokasi madu, waktu, latar dan belakang, lain-lain. Fikih al-waqi atau memahami situasi saat ini dan fikih laurawiyat atau memahami prioritas. Sangat penting untuk diketahui agar dia dapat dipilih. Dakwah maudu yang disampaikan cocok dengan gila. Oleh karena itu, kemudian dakwah dianggap bijaksana, bahkan dengan izin. Jika mengacu pada subjek dakwah dan diterapkan oleh Nabi SAW, jelas bahwa metode yang digunakan mengikuti dakwah surah Makkiyah dan Madaniyah. Sesungguhnya, Nabi SAW adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pasti akan terus berjalan sebagaimana yang telah digariskan dan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakteristik, hak istimewa, judul, dan gaya bahasa Wahyu Mekah dan Madaniyah. Beberapa cara dakwah Wahyu Mekah dan Madinah. 1. Asli syahadat, Mekah surah-surah, surah Madinah wahyu hukum hakam. 2. Gaya bicara surah Makkiyah yang tinggi dan gaya bicara surah Madaniyah yang lebih sederhana. Untuk pengkhotbah, pengetahuan level atau level pendidikan dan intelijensi sasaran khotbah adalah penting. Error ketika menggunakan bahasa yang salah, dai dianggap inferior. Men'u tidak tertarik mendengarnya sampai adalah dai dan mengirimkan maharnya karena memahami waqi, sedangkan adalah yang penting bagi. Bahasa komunitas kota dan berpendidikan tinggi berbeda dengan masyarakat desa yang tidak berpendidikan serupa juga berbeda dari bahasa anak-anak, remaja-remaja, dan dewasa.